Ya pemirsa sekalian, kembali lagi di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Dan sekarang kita masuk di sesi celetukan 1 menit ala Mice. Seperti apa? Ini dia. Halo teman-teman, kembali lagi di Celetukan 1 menit ala Mice. Ngomong-ngomong soal harta warisan nih ya, gambar Mice yang satu ini emang agak nyerempet dikit sih. Yaitu soal sinetron-sinetron zaman sekarang yang konfliknya sama. Kalau nggak konflik asmara, pasti soal harta warisan. Emang ceritanya cuma kisaran itu aja tuh sinetron kita. Yang dulu-dulu lah, yang sekarang ya serigala-serigalaan sih. Jadi paling urusan ceritanya tuh ya itu terbalik aja, konflik asmara sama perebutan harta warisan. Dan pemeran utama prianya tuh pasti selalunya ganteng, muda, kaya, karena dapat harta warisan dari orang tuanya. Nah kadang yang mengerikan lagi nih, ya ribut sampai kadang bunuh-bunuhan sama abang ade ya, saudara sekandung loh. Itu yang nggak habis pikir. Iya, terima kasih Mice atas celtumnya. Kita lanjutkan lagi nih soal harta warisan. Kalau pembagian waris itu kan biasanya ada ahlinya, boleh pakai ahlinya atau dibagi sendiri juga boleh gitu ya, asal sesuai dengan kaidah Islam. Lalu kemudian kalau misalnya nih suka ada kan namanya anak-anak belum tentu tahu harta benda yang dimiliki oleh orang tuanya. Lalu kemudian misalnya katakanlah ada satu orang yang tahu. Terus kemudian ya ini jangan dimasukin sebagai sebuah harta waris, ngelicikin gitulah. Yang dimasukin yang ini aja. Padahal dia tahu nih ini harta benda orang tuanya juga gitu. Itu gimana, Wi? Dari hadis dikatakan salah satu persis banget ketika orang nilep, orang menyembunyikan harta, maka di hari kiamat dia akan dibebankan kepada dia untuk memikulnya sampai menghadap pada mahkamah. Artinya apa yang disembunyikan itu dia pikul sampai menghadapi. Jadi kalau dia menyembunyikan 100 meter tanah, maka 100 meter tanah itu dia pikul sampai dia diadili di hari kiamat. Hati-hati kamu, karena itu tidak akan bawa berkah. Satu, tidak berkah itu menjadi tidak tenang. Bisa-bisa nanti anaknya itu sulit dinasihati, kena narkoba. Maka mohon maaf ya, kadang-kadang kita introspeksi. Jangan-jangan anak kita itu nakal, anak kita sulit dinasihati, mungkin ada harta hak orang lain yang masih ada pada diri kita. Nah inilah untuk koreksi, maka hati-hati jangan sampai menyembunyikan, dan itu dikatakan orang yang kadhib, orang yang pendusta, orang yang nilep harta, itu siksaannya luar biasa, tidak hanya di akhirat tapi di dunia pun dia akan rasakan. Baik, kalau tadi Uwi bilang selama hidup boleh dibagi. Walaupun mungkin yang nggak sesuai dengan aturan 2 bagian atau 1 bagian, karena itu bukan harta waris. Karena itu bukan warisan. Lalu kemudian kalau terjadi misalnya pembagian ini sebelum orang tua meninggal nih, mama papa kasih kamu ini, kamu ini, kamu ini. Lalu kemudian mereka merasa ada ketidakadilan. Itu gimana sih Wi? Walaupun ini bukan harta warisan, pembagian yang seperti apa juga supaya tidak menjadikan permasalahan di dalam pembagian tersebut? Sebetulnya bagi anak tidak bisa nuntut apapun atas dasar apapun, terserah. Cuman orang tuanya itu nggak bijak. Karena apa? Karena Rasulullah itu melarang orang yang bagi secara tidak bijak. Jadi mohon maaf, karena Rasulullah melihat tadi kasusnya ada orang dikasih pembantu, tapi anak-anak yang lain tidak dikasih. Walaupun gitu. Misalnya orang tua mempertimbangkan begini, wah si adiknya tidak mampu secara ekonomi dibandingkan kakak-kakaknya, kakak-kakaknya udah punya pekerjaan, misalnya kalau adiknya enggak, walaupun pertimbangannya seperti itu. Kalau itu bijak namanya. Tadi kalau nggak bijak itu karena namanya keadilan tidak harus sama. Iya, misalnya kita ngasih uang jajan itu kalau pengen adil, ya anak SD, SMP, SMA pasti beda dong. Iya, masuk SD anak kuliah dikasih 1 juta, oke. Tapi kalau anak masih playgroup TK masa dikasih uang sakunya 1 juta. Kan mungkin buat bayar SPP. Kan TK sekarang mahal-mahal Ustaz. Iya, tapi kan yang bayar kan ibunya, bukan dia kan. Jadi gitu. prinsip keadilan itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai porsinya, sesuai dengan secara proporsional. Proporsional itu ya sesuai dengan kalau memang anaknya itu memang, apalagi mohon maaf, salah satu adik saya itu ada yang difabel. Dia memang ya sebetulnya dia punya karya banyak juga, tapi saya lihat ini jauh lebih baik kalau saya kasih lebih banyak. Teman-teman saudara-saudara saya ngasihnya lebih banyak. Dia tidak miskin-miskin banget, tapi kenyataannya dibanding dengan yang lain kan aksesibilitasnya berbeda. Ya itu nggak ada masalah.
Nah, jadi kalau orang tua melebihkan dia, yang lain itu rumah bangun sendiri, sama bapak saya udah kamu dibangunin, ya nggak apa-apa. Padahal anak perempuan itu semuanya. Jadi itu nggak masalah karena itu bagian dari kebijakan orang tua. Yang tidak boleh itu kalau dia menganaktirikan satu dan menganak emaskan anak yang lain. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Pak Haji? Iya, Ustadz. Kalau harta-harta warisan itu ya nggak jatuh ke anak, banyakkan cepat habisnya. Cepat habisnya. Makanya sekarang di kampung saya banyak pada stres gitu, Ustadz. Stres kenapa, Pak Haji? Stresnya begini, pada waktu itu dia punya tanah lebar orang tuanya, dijualin, masih tanah murah. Ya, begitu duitnya habis, tanah itu mahal sekarang. Udah di tangan orang lain, udah mahal. Jadi banyak stres sekarang. Oh, coba dulu gue jangan jual gitu kali pikirannya jual, ya. duit gue sekarang 2 karung, gitu. Tanahnya masih ada, sekarang mahal, duit gue udah habis. Makanya sebaiknya anak itu kepada orang tua itu punya kesatuan visi. Artinya begini, sering orang tua itu punya visi yang kadang-kadang beda dengan visi pada anak-anak. Dan anak makanya boleh diberikan usulan-usulan, pendapat-pendapat ketika orang tua punya kebijakan, karena berpikirnya orang tua itu beda dengan berpikirnya anak-anak. Yang kadang-kadang anaknya sudah sekolah, sudah tahu itu semuanya. Demikian juga kadang-kadang anak itu juga asal minta bagian sekarang, padahal oleh orang tua itu dibuat sedemikian rupa supaya nanti pada waktunya itu dia dapat bagian yang lebih baik. Nah, makanya itu namanya kompromi. Kompromi itu diperlukan ketika ada perbedaan visi di antara anak dan orang tua. Artinya ketika orang tua sebelum meninggal mereka ingin membagi gitu ya, membagi harta mereka, orang tua juga harus memikirkan pas waktunya dan pas kebutuhan untuk anaknya. Karena siapa tahu nanti begitu nggak pas bisa dimanfaatkan untuk hal yang tidak tepat sasaran, tidak tepat guna gitu ya. Dan itu kasus terjadi ketika orang tua lebih penting lagi menyiapkan anak untuk bisa menjadi pewaris. Mohon maaf, beberapa warisan besar-besar dari pengusaha satu transportasi rata-rata tidak bisa dilanjutkan oleh anaknya karena anaknya tidak bisa memanage, termasuk penerbangan. Tidak perlu saya sebut namanya. Itu penerbangan yang begitu rupa, masih ada pesawat banyak, tapi sampai tutup pertama kali sebelum penerbangan yang lain, padahal masih banyak pesawatnya. Kenapa? Ternyata anaknya nggak ada yang bisa melanjutkan, sayang banget. Demikian juga pengusaha perusahaan yang lain. Betul. Tapi saya justru ingin nanya, karena dari tadi kita berbicara harta warisan itu untuk anak, untuk anak, untuk anak, untuk anak. Lalu kemudian untuk istri ataupun untuk suami yang ditinggalkan seperti apa aturannya selain satu ini ya. Tetap di sini di Cerita Hati, karena setiap cerita.